Ada dasnya ya. Ini namanya AML, Automatic Moment Limiter. Automatic Moment Limiter. Ini untuk buzzer. Misalnya kalau misalnya buzzer ini misalnya ada error gitu kan, bunyi terus dia pusing gitu operator kan, dia bisa cancel buzzer gitu. Ya. Terus ini ter. Ya, ter. Jadi ter itu berat aktual bersihnya dikurangin beban hook. Ini kan beban hook, ya, beban hook transducer itu kan sensor beban yang dipasang di elevating cylinder kan. Nah, itu bebannya itu kebaca semua. Hook block yang besar, hook block yang kecil maupun wire rope yang turun, ini kebaca sekitar 600 kilo. Jadi kalau kita mau ngangkat berapa sih beban angkatan aktualnya sebenarnya berapa gitu kan, kita angkat, kita harus ter ini. Nanti di sini akan 0. Di sini akan 0, nanti kalau satu saat kita angkat beban, itu adalah aktual beban beratnya yang diangkat itu berapa. Ya. Tapi kalau kita posisikan begini, ini adalah total angkatan beban ditambah berat hook dan wire rope yang turun. Ya. Ini adalah warning, ya, warning untuk angkatan antara 91 sampai dengan 99% kuning. Kalau stop sini berarti udah lebih 100% atau lebih, dia stop sini. Ya, ini indikatornya stop. Ya, stop nih, silang. Ini stop, ini silang. 100% dia warning, kalau lebih dari 101% up dia stop. Ini adalah indikator untuk drum. Contoh kita gerakan winch drum. Ya. Nah, dia akan mutar di situ. Kemarin sensornya udah tahu kan Mas Dani ya? Lu udah tahu belum sensornya? Di belakang. Jadi di sana itu drum itu di connection sama model kayak gear gitu ya, plat gear plat gitu. Nanti di situ ada sensor, ada proximity switch. Nah, dia baca gitu. Jadi operator tuh mengetahui drum itu sedang berputar di sini. Sama yang auxiliary juga. Ya. Sorry, ternyata auxiliary-nya mungkin sensornya nggak pasang. Jadi di sini yang terbaca adalah untuk hook block yang besar saja, naik ataupun turun. Ya, ini. Nah, ini indikator bar graph, ya, bar graph. Jadi bar graph ini nanti menentukan dia, ya, 38% itu kemungkinannya sampai sinilah. Nanti kalau misalnya dia udah sampai 90% dia di sini. 91 sampai 99 di sini stop 100% up. Ini total aktual yang kita sedang angkat. Ini maksimum tonase diizinkan. Ini adalah mode single top. Ini adalah ripping. Jumlah ripping yang kita sedang gunakan 4. Ini adalah outrigger status. Full ya Pak ya? Sedang full. Outrigger status. Ini sudut 35 derajat. Ini boom length 19,1 meter. Ini 14 meter adalah radius loop ya. 14 meter diukur lewat mana? Lewat situ tuh. Nanti saya kasih tahu. Tengah. Ya. 15,4 menit per liter average. Ini adalah kondisi kerja kita. Fuel yang terpakai. Aktual sekarang Pak? Ya, sedang kerja. Nanti kita ada 3 mode. Yang pertama adalah mode stationary, yang ketiga mode kerja, yang keempat mode traveling. Ya, jadi pemakaian bahan bakarnya ada. Ini adalah ya posisi swing. Posisi sekarang ya Pak? Ya, posisi swing. Sini 0 atau 360, 90, 180, 270. Itu. Nah, ini adalah posisi dari lifting height kita. Lifting height kita itu 11,2 meter. 11,2 meter itu diukur dari ujung boom sampai dengan tanah. Itu kalau diukur, jadi kita punya space untuk pengangkatan beban itu hanya 11,2 meter. Kalau kita taikin lagi begini,
maka dia akan naik, ya, ya, angkatannya akan naik dia. Nah, sudut, ya, kalau kita turun, berarti ini turun, ya. Nah, ini 36 derajat adalah posisi swing ke arah kanan sebanyak 36 derajat, ya, 36 derajat. Ini adalah pressure pompa. Jadi kalau kita nggak gunakan sekitar 0,8 MPa, sekitar 8 kiloan lah, ngedrain balik lagi dia. Tapi kalau kita gerakan, dia akan berubah, ya, sekitar 60 kilo, ya. Dia pakai satuan MPa di sini. Kita bisa rubah itu. Oke. Nah, ini adalah check K. Check K, ya. Kalau kita pijit ini, ya, alarm harus bunyi secara continuously. Lampu-lampu indikator ini harus nyala semua, ya. Normalinya gimana? Normalinya kita harus pijit lagi. Nah, selain itu pula, check K itu digunakan untuk memfungsikan safety device itu masih bekerja dengan baik atau tidak. Contoh, ya, untuk safe area itu adalah boom up, ya, teleskopik masuk, ya, atau winch down. Itu safe area, ya, posisi aman. Kalau posisi danger, posisi bahaya, boom, turun. Teleskopik panjang atau hook up, itu posisi danger. Nah, kita mengetahui bahwa kren ini masih bekerja standar safety device-nya atau tidak dengan cara kita cek K ini. Cek K ini, unit itu harus bergerak ke posisi safe area. Safe area apa tadi? Boom up, mau. Teleskopik down, mau masuk, atau winch down, safe area. Tetapi dia tidak boleh bergerak ke danger area karena berbahaya. Contoh, boom down, nggak bakal mau, ya. Atau teleskopik panjang, nggak mau. Atau winch up, nggak mau dia. Berarti unit ini standar safety device-nya masih bagus. Paham nggak? Nanti kalau lebih jelasnya kita di in-class menerangkan posisi safe sama danger itu hubungannya gimana, itu sama itu ya. Nanti kita kalkulasi cara baca gitu kan. Nah, oke. Ada yang ditanyain nih? Kemarin saya coba untuk pilih aux win sama main win, tidak ada pak pilihan. Ada Gambarnya tapi nggak bisa di select. Satu, ini yang main hook M1, F2 ya aux. Kalau kita pilih F1, ya kan, kita enter, berarti kita pilih aux. Win ya pak, gitu. kan ada winnya bisa dipilih dari. Win sini, Iya sebelah sana kan, tombol paling kanan. Ini? Sebelahnya ada coba. ini, Oh yang ini pak, sudut ini tadi. ini, Yang atas, yang Ini. gambar Ini. bintang ini. ini. Nah ini nggak bisa di select kemarin pak, Nggak gambar bisa. kabur itu. Kenapa? Karena ini berbahaya. Ini di protect ya, karena bahaya. Karena apa? Biasanya orang itu ngangkat itu pasti pakai hook besar. Jarang sekali dia Mainnya. menggunakan hook kecil. Aux Nah, ini registernya dia itu harus menggunakan hook besar. Hook besar itu winch-nya yang depan, main. main ya. Ini kontras, ini signal, ini kita bisa melihat fuel, ini disable, dan ini adalah eco mode. Ini eco mode masih mode 1 ya. Ini adalah eco mode. Kalau kita on begini ya, contoh kita on begini, maka RPM akan dibatasin aja.
Ya. Kita 1800. Ya. Beda dengan kita off-kan. Dia bisa sampai 2200. Nah, di sini ya ada eco mode ya. Ada eco mode. Contoh, kita di sini buat pindah menunya ya. Apakah eco mode 1 atau eco mode 2? Ini contoh eco mode 1, kita enter di sini ya. Kita enter. Nah, ini ada eco mode 1, eco mode 2. Tadi eco mode 1 cuma 1800. Kalau kita pindah ke eco mode 2, berarti dibatasi sekitar 1500 saja. Ya. Contoh lagi 1500 ya. Kalau mau awet begini, filmnya di save dan operator juga kerjanya smooth, bagus ya. Tapi standar dari Jepang itu kita harus menggunakan satu ya. Lagi itu juga pengaruh ke traveling ya? ya, pengaruh juga. Nah, ini ada disable ya, disable. Contoh kita ya. Jadi ya, ini di disable. Jadi kalau dia berputar, dia nggak bunyi. Tapi kalau kita bunyi ya, dia akan bunyi ya. Ya, disable. Ya, lagi. Ini adalah fuel. Fuel. Nah, ya, ini adalah fuel yang terakhir data recording. Ini adalah fuel saat kita sedang operasi nih, ya, operasi, ya kan? Ini adalah pengoperasian 0,6 liter per 7,7 liter. 0,6 menit, ya kan? Dari 7,7 liter. Nah, di sini adalah liter nih, ya. 30 liter, jadi average-nya itu kurang lebih 30 liter dia nanti selama 1 jam pengoperasian full lah, gitu kan, pengoperasian full. Terus sejak tanggal berapa Pak? Ini data recordnya kalau kita enter, ini tadi ini tanggal 22 bulan 10 ini. 10 sampai sekarang sekitar segitu Pak ya? Ya, ini data terakhir terekod. Jadi segini pemakaiannya itu selama operasi kurang lebih total sekitar ini 30 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berarti 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18 dapatnya 19 literan. Total. Jadi unit ini dalam posisi operasi mungkin saat pengetesan karena HM udah berada di 36. Ya, jadi kurang lebih dia udah menghabiskan sekitar 18-19 liter atau 20 liter. Jadi rata-ratanya sekitar ini rata-rata. Ini rata-rata. Jadi kalau operator tanya berapa fuel consumption-nya tergantung. Jadi ada operasi, ada standby, ya. Ada operasi, ada standby. Jadi kalau kita meng-on-kan PTO itu dianggapnya kita sedang operasi, ya. Tapi kalau PTO-nya kita off-kan, ya, kita off-kan, tapi dia posisi tidak traveling itu dianggapnya standby. Tapi kalau unitnya sedang traveling jalan itu dianggapnya kita sedang traveling. Ya, kembali lagi ke menu pakai X. Seperti ini. Swing lock aja Pak, nanti kesenggol Pak. Hah? Swing lock aja. Swing lock. Apa-apa gitu. Kesenggol. Ya. Ini kontras. Ya. Kontras raya. AML. Ya. Ini buat ngurangi kelihatan. Ini buat cancel. Ya. Kita bisa ngerjain operator biar nggak kelihatan. Ya, gitu. Bingung dia. Oke.
Kalau yang ini adalah satellite, ya, Telematics. telematics. Ya. Ini adalah kalau kita enter, ini ngirim signal ke sana nih. Cuman antara kita dengan Tadano belum ada koneksi. Untuk Hellonet itu belum ada kesepakatan. Karena apa ya? Kita nggak mau istilahnya populasinya masih sedikit dibebankan ke customer. Oke. Nah, ini oke, udah, ini enter, nih. Ini adalah Display. alteration display. Ini namanya alteration display. Ini menu F1, F2, F3, F4 menu. Ini adalah register untuk outrigger, ya, untuk outrigger. Nah, ini controller itu sudah membaca bahwa posisi outrigger kita sedang posisi full, ya. Kita ngegerakin outrigger semanapun itu terekod datanya. Contoh lah, kita nggak gerakin outrigger sebelah kanan depan, misalnya kita posisikan separuh, nanti di sini akan putih separuh di sini. Ya, nanti permasalahannya operator itu harus berkomunikasi dengan controller, dengan AML, ya, dengan cara dia harus melakukan register. Apakah benar kamu mengeluarkan outrigger seperti ini? Apakah benar kamu menginginkan outrigger itu bekerja seperti ini? Kita harus komunikasi dengan si AML. Kalau kita bilang iya, saya mengeluarkan outrigger segini dengan panjang sekian, depan belakang kiri, ya kan, kanan kiri sekian, ya, oke, clear. Nanti dia akan memunculkan maksimum tonase yang diizinkan. Sebagai contoh lagi, ya, kita lakukan salah melakukan setting outrigger, ya. Biasanya operator kalau belum training, ya, dia itu pertama kali dimunculkannya adalah posisi on rubber. On rubber seperti ini. Ini on rubber namanya, ya, on rubber. Ya, kadang-kadang operator mengeluarkan outrigger, tapi dia tidak melakukan konfirmasi sama AML, ya. Sedangkan posisi pertama register itu adalah on rubber, ya. Contoh, kita salah register, ya. Sedangkan kita lagi mengeluarkan teleskopik, tapi mengeluarkan outrigger, kita salah melakukan register di on rubber. Apa yang terjadi? 0 buzzer. Karena apa? Dianggapnya dengan posisi on rubber, ya, dengan posisi on rubber kita posisi bahaya. Kita posisi swing bisa guling nanti unitnya, ya. Sedangkan operator yang tidak tahu dianggapnya, wah, ini unit kok nggak bisa ngangkat. Posisi nggak bisa diapa-apain, Pak. Yang ada Operasinya handle sudah ini pasti nggak bakal bisa. Soalnya antara maksimum dengan tonase aktual lebih besar aktual, berarti dianggapnya dia lebih dari 100%. Nah, ini harus bergerak di posisi safe. up. Boom up mau nggak? Mau. Oh, harus juga. Kalau boom turun, dianggapnya bahaya, danger. Ya, oke. Berarti kita salah melakukan nih. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan register ulang. Enter. Hilang. Ya. Oke. Ini adalah menu untuk pilih lifting status. Ya. Kalau kita pilih begini, berarti kita pilih mengangkat dengan menggunakan boom. Ya, menggunakan boom. Boom itu identik dengan hook block yang besar. Kita contoh, ya. Kita pilih menggunakan boom, hook block besar. Enter. Maka dia akan terbaca sekitar 7,8 ton. Contoh lagi, ya. Kita nggak mau ngangkat dengan boom, kita pilih mengangkat dengan single top yang kecil ini nih. Contoh, kita ngangkat single yang kecil ini, ya. Kita pilih yang kecil. Nah, berarti ini akan pilih menu yang kecil. Ya, kalau kita ngangkat yang kecil, kita register harus pakai yang kecil. Enter. Di sini akan terbaca 5,6 ton. Ya, jangan sampai operator salah. Ya, dia menggunakan hook block yang besar, tapi dia melakukan register hook block yang besar, tapi dia mengangkat pakai hook yang kecil. Aktualnya adalah 5,6 ton saja dia maksimal angkatannya.
lalu diangkat misalnya 24 ton, yang terjadi putus nanti. Kali situ cuma satu seling saja. Kita lagi nyeting nih, ya. Bisa jadi operator salah setting, ya. Dia setting untuk hook block yang kecil aja, sedangkan dia pengen ngangkat pakai hook block besar, ya kan? Unit gimana sih ini 50 ton, cuman ngangkat maksimum cuma 5,6 ton saja, padahal salah setting doang. Ada pertanyaan? Ya, balik lagi. Nah, ada menu lagi. Ini adalah menu Jeep namanya. Contoh Jeep kita pasang ke sana, maka kita akan melakukan ini. Register Jeep. Kita enter. Apa yang terjadi? Di sini ada peringatan karena posisi Jeep itu masih terstow. Ya, masih equip. Ya, belum terpasang. Ya. Ini adalah untuk yang Jeep, tapi kita pakai sudut yang 5 derajat, ya, 25, 45, atau Jeepnya kita panjangin lagi 15,2 meter, jadi dua-duanya 5, 25, 45. Balik lagi ke menunya, ya. Ripping, ini adalah ripping status, ya, jumlah nilai angkatan ripping yang kita angkat. Untuk main Nah, untuk main hook kita itu adalah 4, dipasang 4 ya, 1, 2, 3, 4. Awas, kita harus setting di sini 4, ya, setting di sini 4. Kalau kita setting di sini 4, ya, jadi angkatan kita kurang lebih sekitar 16 ton aja maksimum. Ya, 4, ya, jangan kita modalnya 4, kita register di sini 10. Apa yang terjadi? Ya, nanti di sini posisinya dia akan besar, ya, selingnya bisa cepat rusak, putus. Contoh di sini 16 ton ya. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Di sini 20 ton ya. Dia nggak bisa diangkat, radius 7,5 meter, panjang boom 18,4 di sudut 60-an. Nah, kalau kita salah setting ya, padahal kemampuan wire kita bukan 10, 4 ya. Jadi yang kebaca di sini seharusnya kebacanya nggak 19,5, harus di bawahnya. Lebih kecil. Karena satu wire kita itu adalah kurang lebih sekitar 5,6 ton sih sebenarnya. 5,6 ton itu kalau dikalikan 4 kurang lebih berapa? 21 ya. Oke, kita lihat. Kita setting lagi. Di posisi begini, nah ini hebatnya unit kita yang terbaru. Ya, kita pasangkan 4, dia mampu ngangkat 25, 20-an. Karena apa? Nanti kalau kita lihat di locatnya, ya, nanti kalau di kelas lah saya terangin. Itu kita itu Tadano kita itu bisa bekerja ngangkat itu di posisi radiusnya itu banyak area dengan posisi ngangkat yang banyak, yang besar. Gitu. Angkat ke sana dengan posisi angkatan besar. Gitu. Keunggulannya itu. Ya. Inilah, pokoknya ini, ya. Nanti bedanya itu nanti kalau di posisi angkat-angkat besar dia, ya. Contoh, nah, ya, ya, 1, di sini berbedanya. (21,6). Nanti saya terang nih 21,6. 21,6 itu adalah menu yang paling banyak kita untuk mode angkatan. Jadi Tadano ini fleksibel ya. Kenapa kok dari Tadanonya itu dipasangkan hanya 4 wire loop saja? Karena dianggapnya itu kemungkinan operator itu bekerjanya itu di area-area itu. Jarang sekali dia menggunakan angkatan berat 50 ton. Kalau 50 ton dia harus ripping semua.
10. Dan posisi Nah, berapa, Pak? hook block yang kecil itu nggak dipakai. Main. Pakai mainnya, pakai auxiliary, lalu masuk ke hook block yang gede terus di 10. Oke, kita kembalikan lagi ya. 4. Oke. Ini adalah counterweight nih. Ini nggak ada. Tapi kalau di GR 1000 ini ada menu counterweight. Jadi kita menu counterweight terpasang atau tidak. Jadi kalau kita mengangkat, kita salah satunya itu harus melakukan register counterweight. Tapi kalau di unit ini nggak ada. Counterweight-nya udah terpasang. Artinya yang unit yang bisa pakai counterweight pun AML-nya sama, Pak. Sama. Counterweight tambahan ya. Counterweight tambahan. Jadi kayak ATM gitu, bisa dipasang, bisa dilepas. Berarti AML ini nggak cuma GR500, Pak, yang model seperti ini. Ini adalah AMLC. AMLC itu adalah AML yang digunakan untuk GR seri strip 2. Strip 2. Kalau strip 1 pakai AML L2B. Kalau model TR ya, TR yang terbaru yang previous lah, ada di bawah tahun 2000 itu adalah AMLL. Jadi sebelum AMLL itu AMLZ. Sebelum AMLZ itu AML M1, M2. Sebelum AML M2 itu M1. Sebelum AML M1 itu AML apa lupa saya, udah jadul lah. Jadi berubah terus dia. Kalau GR series udah pasti kita ketemu ini AMLC yang strip 2. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba kerja batasan ini. Ini digunakan ketika kita di tempat ruangan sempit, ya, medan kerja ini. Ini adalah mode simbol dari lifting height. Ya, lifting height itu diukur dari anti to blocknya yang hook block ke atas itu sampai bawah itu kurang lebih 12 meteran. Ya, 12 meter. Lalu kita pindah menu. Ya, ini adalah radius. Ya, jadi dari ujung hook block itu yang besar diukur sampai dengan rotary joint itu adalah 12,6 meter. Ya, ini adalah sudut kita dalam posisi di atas ini 39,7. Ya, ini sudut kita nih 39,7. Ya, tapi ini adalah simbol untuk membatasi sudut atas. Sama 39,7 karena kita dalam kondisi diam, nggak bergerak. Ya, bumbunya. Ini sudut bawah 39,7. Ini adalah swing kiri. Aktual sekarang. Ya. Ya, ini adalah swing kanan. Ya. Oke. Bagaimana caranya kita melakukan register? Contoh 12 meter itu dianggapnya adalah lifting height 12 meter. Kita punya modal angkatan kita cuma 12 meter. Nah, kita bisa bayangkan untuk lifting height ini bagaikan kita bekerja itu di dalam ruangan. Jadi tadanau kita ada di dalam gudang, masuk ke situ. Jadi batasan untuk si lifting height kita, ya, si boomnya itu dibatasin. Ya, contoh, kita punya lifting height 12 meter. Ya, kita belum batasin ini. Kita gerakan ini dia akan naik dia. Ya, 12,2, 12,3 gitu ya. Sebagai contoh. Ya, kita bekerja di ketinggian gedung. Ya, itu kan di dalam. Kita deketin dulu bidang yang kira-kira boom kita akan mentok nih. Ya, kita deketin dulu sebagai contoh. Wah, ternyata kalau saya terusin di atas 12,6 mungkin akan hajar atap. Berarti saya harus setting 12,6. Ya, lifting height kita. Kalau kita oke, enter. Di sini akan simbolnya menyala 12,6. Ya.